Desa Salam terletak di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Gunung Kidul, letak geografis pada Desa Salam memiliki lereng dan kemiringan dengan lahan yang terhitung sedang, sekitar 15-20 derajat kecuraman. Selanjutnya adalah tempat wisata yang ada di Desa Salam. Yang pertama, Taman Bunga Amaryllis. Taman Bunga Amaryllis merupakan salah satu wisata yang berada di Desa Salam. Taman ini biasanya digunakan sebagai objek wisata bagi pengunjung yang akan datang ke Desa Salam. Taman ini mulai beroperasi sejak tahun 2016. Taman ini memiliki luas sebesar 3.500 meter persegi yang dipenuhi oleh tumbuhan amaryllis jenis Hippeastrum amaryllidaceae yang mekar hanya 1 tahun sekali pada musim hujan. Selanjutnya ada air terjun Gogor Park. Wisata air terjun Gogor Park merupakan salah satu wisata yang berasal dari Desa Salam. Air terjun ini terletak di pusat kebun buah yang berada di Desa Salam. Air terjun ini memiliki tinggi sebesar 8 meter dan dikelola oleh masyarakat sekitar Desa Salam. Untuk mendatangi air terjun ini, pengunjung harus berjalan kaki dari parkiran dengan menyusuri sungai agar sampai ke tempat tersebut. Selanjutnya adalah air terjun Toisiji atau yang biasa disebut Tusiji. Air terjun Tusiji merupakan air terjun kedua yang berada di Desa Salam. Air terjun ini memiliki keunikan yang membedakan dengan air terjun lainnya, yaitu pada beberapa titik aliran air dan juga memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi. Air terjun ini masih dikelilingi oleh suasana alam yang masih asri yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil gambar atau berfoto. Selanjutnya adalah Purba Selonawing. Purba Selonawing Geopark merupakan objek wisata yang berasal dari Desa Salam. Namun, objek wisata ini belum diketahui oleh masyarakat luas. Objek wisata yang ditawarkan oleh Purba Selonawing ini adalah pemandangan dan keindahan alam yang masih asri dan batuan yang berasal dari letusan Gunung Purba. Yang menjadi ciri khas dari objek wisata ini yaitu keadaan bebatuan yang tertumpuk tidak merata. Potensi selanjutnya adalah ternak sapi. Hampir dari seluruh masyarakat di Desa Salam memiliki hewan ternak, tidak lain yaitu hewan sapi. Maka dari itu, kelompok mengambil ide sebagai potensi Desa Salam yaitu adalah ternak sapi. Berikut manfaat dari ternak sapi. Beberapa bagian sapi yang dapat dimanfaatkan yaitu daging sapinya yang dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan maupun dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian susu sapi. Susu sapi betina yang dapat dimanfaatkan untuk pengolahan susu. Dan kotoran sapi juga dapat digunakan untuk pengolahan menjadi pupuk kandang organik. Selanjutnya adalah strategi pengelolaan ternak sapi. Yang pertama, pembuatan rumah timbang. Dengan adanya rumah timbang, maka dapat dipantau perkembangan sapi berdasarkan bobot beratnya. Dengan perkembangan berat yang dicapai, maka proses ternak sapi dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Yang kedua adalah pembuatan kandang pakan. Untuk melakukan ternak dengan cara yang maksimal, dibutuhkan kandang yang dibutuhkan untuk sapi tersebut tinggal, agar tidak terkena hujan ataupun lainnya. Untuk ukuran kandang, pada umumnya yaitu 3,5 meter kali 4 meter. Yang ketiga, pemberian makanan dan memperhatikan kesehatan ternak. Selain pembuatan kandang, hewan ternak juga memerlukan makanan yang sehat agar pertumbuhan pada hewan ternak dapat berlangsung dengan cepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah pengembangbiakan sapi. Terdapat 2 cara pengembangbiakan pada sapi. Antara lain yang pertama, perkembangan secara seksual.
perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara terjadinya pertemuan kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan kandungan janin pada sapi betina. Yang kedua, pengembangbiakan dengan inseminasi buatan. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara memasukkan cairan spermatozoa yang telah diproses dari ternak sapi jantan. Selanjutnya adalah tujuan perkembangbiakan inseminasi buatan. Tujuan cara perkembangbiakan sapi dengan metode inseminasi buatan yaitu yang pertama, mampu memperbaiki kualitas genetik pada ternak. Yang kedua, dapat mengurangi biaya karena tidak mengharuskan mendatangkan jantan yang unggul ke tempat yang dibutuhkan. Yang ketiga, bisa mengoptimalkan pemakaian pejantan yang unggul dalam jangka waktu yang relatif lama secara luas. Yang keempat, meningkatkan tingkat kelahiran hewan ternak secara cepat dan teratur. Yang kelima, dapat mencegah terjadinya penyebaran dan juga penularan penyakit kelamin. Selanjutnya adalah keuntungan perkembangbiakan inseminasi buatan. Keuntungan cara perkembangbiakan sapi dengan metode inseminasi buatan yaitu yang pertama, menghemat biaya, yang kedua, dapat mengatur jarak ternak, yang ketiga, mencegah terjadinya kecelakaan yang terjadi saat proses perkawinan fisik antara pejantan dan betina. Sekian presentasi mengenai potensi desa salam dari kelompok 2. Terima kasih.